Selamat malam, salam kulus. Saya Dr. Anus Sihaan yang tinggal di Tarutung. Istri saya Roslida Nainggolan. Anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan si mata wayang. Namanya Putri Laura. Ya, kita bersyukur kalau sampai sekarang kita masih diberi Tuhan kesehatan, bahwa kita masih diberi kesempatan walaupun umur sudah makin tua, tapi kita tetap bisa melakukan karya yang terbaik nanti untuk bangsa dan negara ini, khususnya di Tambun Utara atau Provinsi Sumatera Utara. Ya. Dulu saya sekolah mengambil mahasiswa di LPTK. Ini LPTK dulu ada dibuka oleh Kementerian Agama pada tahun 91. Nah, dari situ saya mulai kuliah, tapi sebelumnya saya sudah bekerja di salah satu kantor pusat gereja terbesar di Asia. Nah, saya dulu setelah kuliah banyak mendapat mandat sebagai pimpinan organisasi, yaitu salah satu ketua senat mahasiswa, dan yang kedua wakil ketua GMKI, karena dulu tidak bisa rangkap jabatan. Setelah itu saya bekerja di kantor pusat KBP, dan pada tahun 98, ya, masa reformasi, ketika itu Profesor Dr. Midian Sirait, Tunggul Sirait, datang kantor pusat KBP untuk mengajak saya masuk kepada partai politik. Waktu itu saya direstui oleh pengurus emeritus Jeruta Uruk. Nah, dari sana saya berkembang melakukan politik. Nah, seterusnya saya dulu pernah anggota DPRD Tambun Utara pada tahun 99 sampai 2004. Nah, setelah itu saya pernah bekerja sebagai Kabak Keuangan PDM Mulatio, Pelaksana Direktur PDM Mulatio, dan seterusnya. Nah, pada tahun 2008 saya mengikuti perkembangan membangun Provinsi Tapanuli. Nah, saya dulu berpikiran bagaimana membangun Tapanuli secara umum kalau rentang kendali dari pemerintahan provinsi terhadap daerah. Nah, maka saya berpikir bagaimana caranya membangun Tapanuli ke depannya. Nah, dalam hal membangun daerah ini sangat sulit bagi kita, apalagi kita daerah yang katanya peta kemiskinan. Ini sengaja dihembuskan supaya kita tidak bisa melakukan pembangunan di segala ini. Nah, maka saya berani dalam hal itu menentang pernyataan kemiskinan itu seketika itu. Nah, kenapa? Bahwa Tapanuli itu kaya sumber daya alamnya, kaya sumber daya manusianya, tidak ada tandingannya kepada daerah lain. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain misalnya, itulah maka saya tertarik dan berjuang untuk membentuk Provinsi Tapanuli, bukan memerdeka. Nah, itu salah satu. Nah, sekarang keberanian itu dalam hal membangun daerah kita ini itu sangat sulit sekarang. Karena semua orang pada apa ya? Kalau saya mau katakan apatis, terlalu ini. Tapi saya mau bilang, tidak ada lagi yang berani setelah terjadi kasus
pada 2009. Adanya misalnya perjuangan protap itu seketika ada insiden di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah, bagi saya sebenarnya terinspirasi bagaimana membangun daerah ini kalau tidak generasi muda lagi. Nah, itu dulu prinsip saya seketika saya sudah mulai mengerti tentang politiknya. Nah, kita tahu bahwa kita termasuk minoritas. Nah, tapi bagaimana kita minoritas itu membangun diri kita sendiri? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju yang lebih baik? Nah, itulah harapan seketika saya mulai berpikir mengerti mengenai politik untuk membangun daerah ini. Nah, namun barangkali perjuangan itu belum sampai sekarang. Nah, harapan saya sebenarnya kepada yang muda, generasi muda yang punya intelektual dan mempunyai visi yang panjang. Bagaimana sekarang kita melihat itu? Nah, kita bersyukur kalau Bapak Presiden Jokowi sekarang sangat intens dan sangat-sangat peduli terhadap pembangunan kawasan Danau Toba. Nah, itu sangat kita apresiasi, sangat kita bersyukur untuk itu. Nah, bahkan itu barangkali, nah, terpanggil sekarang apakah terpanggil sekarang generasi muda yang mempunyai intelektual, yang mempunyai kecerdasan sumber daya manusianya untuk melakukan ini. Nah, itu sekarang. Nah, maka saya mengajak kepada seluruh yang paling muda untuk segera berbenah diri, memberikan perhatian dan mau memberikan pengorbanan, karena tanpa pengorbanan perjuangan tidak akan tercapai. Nah, ini barangkali harapan saya kepada yang lebih muda yang berpikir positif, karena tanpa pikiran yang positif tidak akan bisa berjuang. Nah, contoh, kadang-kadang kita masuk organisasi itu, ya, orang selalu menilai, itu tujuannya sendiri, padahal sebenarnya tidak. Nah, maka kita harus melakukan perbaikan ke depannya ini. Nah, sangat kita sayangkan sekarang kalau misalnya dalam politik kita sangat tertinggal. Nah, itu barangkali perlu juga dicermati oleh para yang paling muda, yang punyai sumber daya, termasuk pemahaman terhadap demokrasi. Nah, ini perlu dibangun supaya nanti ke depannya kita bisa melakukan yang terbaik untuk generasi berikutnya. Nah, coba kita lihat sekarang ini. Nah, jadi harapan saya sebenarnya kepada kaum muda, mari membangun, memberikan perhatian, memberikan pengorbanan untuk membangun melalui politik. Nah, tanpa politik barangkali kita tidak akan maju. Nah, karena kita sudah dalam politik kita ini adalah presidensial. Nah, itu perlu kita pahami supaya kita bisa memberikan sumbangsih terhadap negara secara khusus daerah Tapanuli. Itulah pengalaman saya dan ajakan saya kepada seluruh kaum muda. Nah, kita bersyukur kalau masih ada sekarang para senior yang duduk sekarang di tingkat politik, nah, baik di pusat daerah. Nah, itu. Tapi coba kita bayangkan kalau kita masih tertinggal dalam hal ini, coba bagaimana ke depannya? Apakah kita masih bisa bertahan? Nah, itu barangkali yang perlu saya himbau kepada yang muda untuk bisa berkreasi. Nah, saya dulu orang yang paling orang paling berani mengambil risiko. Nah, walaupun risiko itu besar, tapi saya lebih melihat lebih besar lagi ke depan ini. Bagaimana kita memberikan kontribusi terhadap perkembangan Tapanuli ini secara khusus. Nah, itulah barangkali yang perlu kita sadari
Dan saya sampai saat ini masih berharap masih ada kaum muda, kaum intelektual, stakeholder yang mau berjuang memberikan perhatiannya terhadap Provinsi Tapanuli. Nah, itu sangat-sangat kita harapkan. Coba kita bayangkan jauhnya Medan terhadap Tapanuli ini. Bagaimana Gubernur Sumatera Utara memberikan perhatian dengan 33 kabupaten kota. Nah, seandainya misalnya sudah terjadi di Tapanuli, sangat kita harapkan kemajuan dan perkembangan secara politik, budaya, pendidikan apalagi. Itulah harapan kita ke depannya dan mengajak. Itulah keberanian saya dulu mengambil risiko dalam hal ini. Saya sudah membaca bagaimana ke depannya bangsa kita ini dalam hal demokrasi politik. Nah, itu harus dipahami itu. Nah, maka harapan ini saya tujukan kepada kaum yang muda, sahabat Oculus. Mari kita berbenah diri. Mari kita memberikan perhatian. Mari kita memberikan sumbangsih, ya. Nah, jangan selalu melempar yang negatif. Hilangkan itu. Tidak zaman lagi di zaman kalau saya pinjam dulu istilah Pak Jokowi, zaman now. Nah, itu sangat-sangat kita harapkan itu. Jadi semua bisa berbakti, memberikan sumbangsinya. Hilangkan semua aspek negatif dalam membangun Tapanuli, dalam memberikan perjuangan untuk lebih kesejahteraan kepada yang lebih baik masa depan melalui Provinsi Tapanuli. Saya yakin itu. Kalau semua kita, apalagi anak muda, bisa melakukan itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Salam Oculus. Iya, ini ada kata-kata, kalau saya bilang kata-kata mutiara, boleh juga saya bilang pesan juga boleh. Jangan lihat nilai tunai hari ini untuk masa depan yang akan datang.